Nah, ini tanahnya. Di depan tanah persis ada tangkal kadu, pohon durian maksudnya. Ini udah ada kembangan Bapak Ibu, udah berbuah. Nah, ini kelihatan nggak? Nanti saya tandain. Di area atas juga ada pohon durian ya, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Di sini saya sedang berada di lereng pegunungan Burangrang, di area pedesaan dengan MDPL yang cukup dingin. Ketinggiannya di 885 mdpl, berada di Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Di sini yang saya pijak ini adalah tanah yang akan saya tawarkan. Sudah sertifikat hak milik. Tanahnya berupa kebun cengkeh, kebun teh, ada nangka juga, ada gula aren, pisang, dan juga ada durian. Ke pemukiman penduduknya cukup dekat ya, ke arah sana. Tuh, gentengnya juga kelihatan. Paling radius sekitar 50 meter juga enggak kayaknya. Jika dari gerbang tol Darangdan ke lokasi ini tuh hanya sekitar 13 km atau 26 menit perjalanan. Jika dari kota Jakarta ke lokasi ini tuh 2 jam 2 menit. Dan jika dari arah Bandung ke lokasi itu sekitar 1,5 jam kurang lebihnya ya. Ini omset cengkehnya lebih dari 10 juta ya prediksi saya. Karena di atas juga ada pohon cengkeh yang udah besar-besar juga. Dan ini tanahnya landai seperti ini ya, tidak terlalu curam menurut saya. Sini terus. Setahu saya sih kalau misalkan tanaman di area landai seperti ini tuh hasilnya cukup bagus. Beda gitu. Kalau misalkan manggis di tanah yang datar dengan manggis yang di tanah landai itu buahnya bagusan di tanah yang landai. Cengkeh juga sama. Mungkin karena penyerapan airnya itu tidak menggenang ya. Kalau menggenang kan biasanya kurang bagus juga. Kalau penyerapannya menggenang itu, kalau miring gini kan airnya langsung ngalir. Di dalam tanah juga sama, langsung mengalir ke area bawah. Kalau ada air menggenang di area akar, biasanya pembusukan, mungkin itu faktor penyebab kualitas hasil panen. Juga kuantitasnya juga berpengaruh. Jadi Bapak Ibu kalau di sini bisa tanamin alpukat cocok, karena alpukat itu bagusnya di atas 800 mdpl. Ini ketinggiannya hampir 900 mdpl. Dan di sini juga terdapat durian. Walaupun durian kurang cocok di daerah dingin, tapi ya mungkin bisa aja lah ya. Lebih cocoknya ya kayak jeruk, cengkeh, juga alpukat. Bisa ditanamin berkebun di sini. Ini dari jalan mobilnya tidak begitu jauh. Hanya sekitar 200 meteran. Ke penduduknya 50 meteran. Ini lebar mukanya pinggir jalan motor sebetulnya ya, masih tanah. Ini jalannya umum di bawah ini itu.
Lebar mukanya mungkin ada 100 meteran atau 60 meteran, 60 sampai 100 meteran lah kurang lebih. Nah, ini batasnya pohon yang tinggi-tinggi ini ya. Pohon yang tinggi-tinggi ini tidak masuk, cuman yang ini nih yang lenglangnya, yang hegarnya ini masuk tuh. Ini berada di lereng pegunungan Burangrang. Di sini juga kelihatan ada wisata Puncak Rahayu camping ground. Mungkin di sini kelihatan ya. Kalau dilihat mata telanjang kayak saya ini sih bisa kelihatan. Nah, ini nih. Sekarang kita lihat ke area bawah tanah ya, yang aksesnya motor. Ini nempel jalan motor. Jalan motor itu untuk ke perkebunan pertanian. Di area lereng sana masih ada tanah warga. Dan sertifikat hak miliknya, pemiliknya sudah meninggal dunia. Berarti nanti kita urus waris. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu kalau misalkan jual beli tanah pemiliknya sudah meninggal dunia. Yang terpenting itu ada surat keterangan waris terlebih dahulu. Jadi sistemnya biasanya di kami yang berjalan itu DP dulu, boleh ke pemilik atau ke kantor resmi Binpro. Kita urus dulu semua berkasnya termasuk ahli waris, surat kematian dan sebagainya. Karena surat kematian juga sekarang tidak cukup hanya sampai desa dan kecamatan aja ya, harus dari Disduk Capil. Jadi itu perlu kita selesaikan, perlu kita penuhi untuk persyaratan kelengkapan berkas sertifikat hak milik. Nah, setelah itu selesai, udah oke, tanda tangan semua ahli waris di AJB, baru pelunasan. Jadi insya Allah aman. Kami biasa melakukan hal seperti itu ya, udah biasa. Jadi nggak perlu khawatir, wah ini pemiliknya udah meninggal, nggak mau ribet. Nggak apa-apa Ibu, Bapak Ibu, nanti kan ada tim Binpro yang bantu untuk kelengkapan berkas tersebut. Nah, ini tanahnya ya, nggak terlalu curam-curam banget, bisa dilihat. Kalau untuk tanam perkebunan mah bisa lebih bermanfaat. Kalau perkebunan mah kan konsepnya murah tapi luas, seperti itu kan. Karena hasilnya sama, mau harganya mahal per meter, mau murah juga. Luasnya tetap segitu yang dipakainya. Harganya juga cukup terjangkau menurut saya sih. Apalagi daerah yang 800 mdpl ke atas itu harganya cukup tinggi-tinggi. Nah, saya sekarang berada di area depan. Di sini juga ada pohon manggis nih. Biasanya sageng kieu mah biasanya tos baruahan. Kalau misalnya buahan teh akhir bulan biasa, akhir tahun. Upami cengkeh mah pertengahan tahun buahan anak. Juga talas nih, ada talas Purwakarta. Gede banget. Nah, ini saya sedang berada di bagian ujung tanah. Ini jalan motor, jalan umum. Itu ke jalan raya sekitar 200 meter. Ini rumah penduduk. Nah, ini batasnya ke sini, tanahnya berada di hadapan saya yang ini bisa lihat sendiri, tanahnya nggak terlalu curam ya. Saya akan tunjukkan lebar mukanya. Mungkin 60 sampai 80 meteran ya lebar mukanya. Ini sebelah kiri saya ya tanahnya. Masih terus ke sana. Ini juga masih masuk tanahnya. Ini lumayan cukup luas juga ya. Ada pohon kopi juga saya lihat. Cuman ada beberapa pohon. Kayaknya tumbuh sendiri, ini mah nggak sengaja ditanam. Area bawahnya juga view-nya cukup bagus. Kalau lihat langsung bagus Bapak Ibu ini. Udaranya juga cukup dingin. Di lereng pegunungan. Masih terus nih sampai Hanjuang. Hanjuang itu kalau di kita itu pohon untuk penanda batas. Nanti bisa diganti patok permanen ya. Nah, sampai sini nih ada Hanjuang. Cukup jauh juga ya lebar mukanya. Nah, ini tanahnya sana. Parkiran bisalah nol di depan ya, titip warung atau tetangga. Keren lah. Baik, sekian informasi dari kami. Untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kota kecilku. Di sana ku